Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah satu topik nih yang kedengarannya ribet tapi sebenarnya seru banget, transfer pricing atau harga transfer. Ini bisa dibilang salah satu rahasia di balik cara perusahaan multinasional raksasa ngatur duit mereka di seluruh dunia. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan super besar yang cabangnya ada di mana-mana itu bisa loh ngatur tagihan pajak mereka dengan begitu efisien? Nah, jawabannya itu seringkali sembunyi di sebuah strategi akuntansi internal yang cerdas dan ya kadang-kadang kontroversial. Kunci dari semua ini ternyata ada di satu alat akuntansi internal yang, wah, kuat banget. Yuk kita bongkar bareng-bareng cara kerjanya. Gini deh, bayangin aja ada perusahaan mobil super besar. Perusahaan ini punya divisi mesin di satu negara dan divisi perakitan mobil di negara lain. Divisi mesin ini kan nggak jualan mesin ke kita-kita, tapi mereka jual mesinnya ke divisi perakitan. Nah, harga yang mereka tentuin di antara mereka berdua inilah yang namanya harga transfer. Dan disinilah permainannya dimulai. Jadi simpelnya gini, transfer price itu adalah harga khusus yang dipakai kalau ada transaksi antar divisi dalam satu perusahaan. Ini cara mereka nyatet pendapatan buat divisi yang jualan dan jadi biaya buat divisi yang beli. Semuanya terjadi di bawah satu atap perusahaan yang sama. Tapi, jangan salah sangka dulu. Harga transfer ini tujuannya bukan cuma soal pajak loh. Ini tuh alat manajemen yang penting banget. Misalnya buat ngukur performa tiap divisi itu bagus atau enggak. Terus ini juga bisa jadi pemicu buat para manajer biar kerjanya efisien. Dan yang nggak kalah penting, ini ngasih kebebasan atau otonomi buat tiap unit bisnis biar bisa jalan sendiri di dalam perusahaan raksasa itu. Oke, kita udah tahu nih apa itu harga transfer. Pertanyaannya sekarang, gimana cara nentuin harga internal ini? Nah, ternyata ada beberapa metode yang umum banget dipakai. Secara umum, ada 3 pendekatan utama. Pertama, pakai harga pasar. Kedua, pakai basis biaya. Dan yang ketiga, lewat negosiasi. Masing-masing tentu aja punya plus-minusnya sendiri. Yuk, kita bandingin 2 yang paling sering dipakai. Metode berbasis pasar itu dianggap paling adil, soalnya harganya sama kayak kalau kita transaksi sama pihak luar. Tapi masalahnya, seringkali komponen internal itu unik banget, jadi nggak ada harga pasarnya. Nah, kalau metode berbasis biaya, ini gampang diterapin. Tapi risikonya divisi penjual bisa aja jadi nggak efisien. Kan mereka tahu semua biayanya pasti bakal ditanggung sama saudaranya sendiri, si divisi pembeli. Terus, gimana dong kalau harga pasar nggak ada dan metode biaya juga kurang pas? Nah, disinilah cara ketiga masuk, negosiasi. Jadi para manajer dari kedua divisi duduk bareng buat cari harga sepakat. Ini bagus buat ngejaga otonomi mereka, tapi ya bisa makan waktu dan kadang bikin debat internal jadi panas. Oke. Sekarang kita sambungin lagi nih semua ini ke pertanyaan awal kita soal pajak internasional. Karena disinilah transfer pricing jadi alat yang super ampuh. Kita bikin skenario simple aja ya. Bayangin ada perusahaan punya divisi A di negara yang pajaknya tinggi, anggap aja 30%. Terus mereka juga punya divisi B di negara yang pajaknya rendah banget, misalnya cuma 12,5%. Nah ini dia nih pertanyaan miliaran dolarnya. Gimana caranya perusahaan bisa mindahin laba secara sah dari negara A yang pajaknya tinggi ke negara B yang pajaknya rendah? Jawabannya? Udah bisa nebak kan? Ya, lewat harga transfer. Dan disinilah strategi cerdasnya kelihatan. Coba kita ikuti alurnya ya. Pertama, divisi A di negara pajak tinggi bikin komponen. Terus, nah ini kuncinya, divisi A jual komponen itu ke divisi B dengan harga transfer yang rendah banget. Hampir nggak ngambil untung. Akibatnya apa? Laba yang dilaporin divisi A jadi kelihatan kecil, pajaknya jadi minimal. Lalu sebagian besar keuntungan baru kelihatan pas divisi B jual produk akhirnya ke pasar. Dan karena divisi B ini ada di negara yang pajaknya rendah, hasil akhirnya adalah total tagihan pajak perusahaan secara global anjlok. Cerdas kan? Dan ini bukan main-main loh, ini bukan sekedar strategi sampingan, ini adalah jantung dari perencanaan pajak global. Ada riset yang nunjukin kalau lebih dari 80% perusahaan multinasional itu nganggep transfer pricing sebagai isu pajak internasional nomor 1 buat mereka. Ya jelas, ngelihat strategi sekuat ini, pemerintah di mana-mana nggak mungkin tinggal diam dong. Mereka pun bikin aturan mainnya biar semuanya tetap adil. Aturan main utamanya itu namanya prinsip kewajaran atau arm's length principle. Intinya simpel banget. Perlakukan transaksi sama divisi sendiri seolah-olah kamu lagi transaksi sama perusahaan lain yang nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi nggak ada tuh yang namanya diskon harga saudara yang nggak masuk akal. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Kita udah lihat kalau harga transfer ini ternyata punya 2 muka yang sangat berbeda.
Di satu sisi, ini kan alat manajemen yang penting banget buat bikin perusahaan efisien, tapi di sisi lain, ini juga jadi senjata utama buat meminimalkan pajak secara global. Nah, dua kekuatan ini tuh selalu tarik-menarik, menciptakan dilema yang gak ada habisnya. Mana yang lebih penting? Untung perusahaan sebesar-besarnya, atau main adil sesuai aturan pajak di tiap negara? Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Transfer pricing ini sebenarnya alat bisnis yang vital atau cuma jadi celah yang dieksploitasi dalam permainan pajak global? Jawabannya ya, nggak hitam putih. Ini ada di wilayah abu-abu yang rumit dan nilainya triliunan dolar. Terima kasih sudah menyimak,